Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hawla wa la quwwata illa billah. Baik teman-teman, minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang apa itu advokasi kebijakan publik dan bagaimana advokasi kebijakan publik itu penting dilakukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar, teori-teori dasar tentang kebijakan publik. Tujuannya adalah supaya teman-teman paham gimana sih kebijakan publik itu sendiri. Gitu. Bagaimana kita akan mau mengadvokasi publik kalau kita tidak paham tentang fenomena kebijakan publik itu sendiri. Baik, hal yang mendasar, sangat mendasar ketika kita belajar tentang sebuah teori, tentu kita melihat definisi-definisinya. Ada beberapa konsep yang muncul dalam sebuah definisi. Mari kita lihat. Uh, ada banyak tentunya di luar sana, buku-buku, di jurnal-jurnal. Saya juga merekomendasikan beberapa bacaan buat teman-teman. Dan tentunya ada banyak definisi yang muncul di sana. Cuman saya ambil beberapa. Kira masih relevan sampai sekarang walaupun ini luar tahun-tahunan. IPAL di 92 bilang pekerjaan publik itu cara dilakukan oleh siapa? Oleh lembaga. Tujuannya adalah untuk mengatasi sebuah permasalahan publik. Jadi kebijakan publik bagaimanapun juga teman-teman akan sangat terkait dengan bagaimana kita memahami persoalan publik atau isu publik yang ada di masyarakat. Sehingga keilmuan-keilmuan lainnya akan sangat melengkapi bagaimana pemahaman kita tentang kebijakan publik itu sendiri. Gitu teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan PAL di 1992, World Agroforestry di 2003 menyepakati sebuah definisi bahwa kebijakan publik itu ya tindakannya pemerintah. Gitu. Tadi ya lembaga ya. Untuk apa sih? Sama, untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Tapi ada pembedanya yaitu dengan mengeluarkan keputusan. Ya, secara resmi, kebijakan itu bisa diakui, bisa legal. Dan tentunya menggunakan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan itu berupa apa sih? Bisa jadi berupa sumber daya ya, banyak ya. Sumber daya keuangan, manusianya, birokrasi, manajemen, kultur, tradisi, dan sebagainya itu bisa jadi instrumen kebijakan. Gitu teman-teman. Tapi my favorite definition of public policy, kebijakan publik yang didefinisikan sebagai pemerintah itu ada DAI di 1975. Apa sih DAI bilangnya? DAI bilang tentang kebijakan itu adalah apapun yang pemerintah lakukan dan tidak dilakukan. Dan itu secara sengaja, teman-teman. Kalau DAI bilang. Sehingga ada banyak masalah tentunya, teman-teman. Uh, ketika pemerintah memiliki resources yang terbatas, tentunya dia akan membuat prioritas-prioritas penyelesaian masalah. Sehingga mau tidak mau dia perlu mengabaikan beberapa kebijakan. Jangan demikian, mengabaikan sebuah permasalahan itu juga sebuah kebijakan. Gitu. Jadi lalu apa yang membedakan kalau pemerintah sadar atau tidak sadar? Ya tentunya bagaimana dia bisa menganalisis atau memperoleh informasi tentang berbagai masalah yang ada di masyarakatnya. Bisa jadi pemerintah tidak sadar dia mengabaikan sebuah masalah. Disitulah letak advokasi kebijakan itu bisa masuk untuk menginformasikan atau memberitahu pemerintah bahwa ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Di advokasi tetap penting walaupun pada definisi yang berbeda. Nah, ada satu teori Babon yang biasa dipakai di banyak pembelajaran kebijakan publik ya adalah siklus kebijakan. Ya, oleh Laswell di tahun 1956. Lama, tapi masih sangat relevan karena masih banyak dipakai untuk oleh pemerintah, lembaga yang memutuskan kebijakan publik, tentunya yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti LSM juga. Kenapa? Karena ini mempermudah mereka dalam menstrukturkan aksi mereka berupa tahapan-tahapan yang jelas. Oke, setelah ini agenda setting, habis itu formulasi kebijakan dan sebagainya. Nah, apa sih yang pertama? Tahapan yang pertama adalah agenda setting ya. Agenda setting itu adalah dari sekian banyak permasalahan publik tadi, bagaimana kita menganalisis permasalahan mana yang akan jadi prioritas yang akan dijadikan, ada yang akan diselesaikan untuk melalui kebijakan publik. Itulah agenda setting. Sehingga output dari agenda setting adalah prioritas masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan. Nah, setelah prioritas itu muncul, baru kemudian
isu kebijakan itu masuk pada formulasi kebijakan. Nah, di sana kemudian muncul analisis mendalam tentang permasalahannya, root cause-nya, akar masalahnya seperti apa, siapa saja yang kemudian apa namanya terdampak oleh isu-isu tersebut, gitu, dan siapa saja aktor yang bisa menyelesaikan dan sebagainya. Dan uh, pengenalan masalah dan identifikasi masalah secara komprehensif itulah dilakukan di policy formulation. Di sana juga ada model-model konsultasi dan sebagainya, sehingga output berupa kebijakan yang muncul itu menjadi kebijakan yang baik dan diharapkan menjadi efektif. Nah, policy formulation seperti yang saya katakan tadi berarti outputnya adalah kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau bahkan program-program desa. Jadi program-program desa juga sebuah kebijakan berupa program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Gitu. Nah, kalau program kebijakan itu sudah muncul, baru kemudian kita masuk pada hal berikutnya, yaitu policy implementation, ya teman-teman. Nah, implementasi policy ini pada tahap 3 ini yang semua berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu dijalankan. Jadi ada kaitannya dengan sumber daya, juga dengan aktor-aktor yang menjalankan kebijakannya, semua yang terlibat di dalamnya, manajemennya bagaimana, dan prosesnya juga bagaimana. Nah, setelah diimplementasikan, baru kita masuk pada ranah policy evaluation atau evaluasi kebijakan publik. Di sana kita melihat apakah tujuan dari kebijakan itu bisa tercapai atau ada side effect atau apa namanya dampak lain yang timbul baik positif atau negatif dari sebuah kebijakan. Itu muncul pada evaluation. Ketika sudah pada tahap itu, muncullah pertanyaan apakah kebijakan ini perlu diubah pada aspek-aspek tertentunya atau perlu terminasi atau bahkan dilanjutkan. Inilah masuk pada stage limit policy termination atau change. Dari situ, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, masuklah pada agenda setting. Kalau memang perlu diganti kebijakannya karena sudah diterminate ini, sudah diberhentikan kebijakannya atau diubah. Masuklah ke agenda setting. Dia masuk pada kompetisi mana yang menjadi prioritas kebijakan lagi, teman-teman. Sehingga muncullah siklus kebijakan ini menurut aspek. Walaupun ada banyak akademisi bilang bahwa ini tidak layak untuk disebut teori. Kenapa? Karena tidak bisa menjelaskan sebab akibat. Policy formulation apakah kemudian menyebabkan ada tahapan selanjutnya yaitu implementasi polisi? Belum tentu, teman-teman. Karena ada banyak kasus di mana formulasi policy berhenti pada situ saja, tidak jadi sampai implementasi kebijakan. Karena kenapa terhenti? Karena ada banyak publik atau perwakilan publik yang menentang isu tersebut, sehingga tidak sampai di implementasi, apalagi sampai evaluasi dan sebagainya, dia langsung masuk pada agenda setting. Ya, untuk diteliti lagi kebijakan itu harusnya seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang muncul itu. Jadi siklus sebab akibatnya tidak ada, walaupun tahapan ini juga jadi penting untuk acuan pemerintah untuk menjalankan proses kebijakan. Lalu teori apa yang bisa menjelaskan fenomena kebijakan publik? Tentunya ada banyak sekali, teman-teman. Kebijakan publik ada sudah berkembang sekian rupa, tapi ada satu teori babon yang saya pengen jelaskan ke teman-teman. Apa itu? Yaitu multiple stream approach-nya Kingdon, dan itu muncul di tahun 1984. Kingdon bilang bahwa kebijakan publik akan muncul secara efektif kalau tiga aspek ini berkumpul. Gitu. Yang pertama adalah tentang problem. Maksudnya apa? Bahwa kebijakan publik itu akan muncul secara efektif kalau masalah publik itu didefinisikan secara baik, dianalisis secara komprehensif, dan disetujui oleh publik sebagai sebuah masalah beserta alternatif-alternatif solusinya. Gitu. Tapi itu nggak cukup tentunya. Tentu dia butuh kesepakatan dari pemangku-pangku kebijakan yang ada di tataran politik sana. Ya, kepentingan politik menjadi penting untuk menyepakati masalah-masalah yang tadi diutarakan pada aspek problem tadi. Nah, kalau misalnya orang-orang politik itu juga bahwa itu berbuat masalah dan perlu diselesaikan melalui kebijakan dengan alternatif-alternatif tertentu misalnya, itu belum selesai, teman-teman, karena ada masih pertanyaan apakah instrumen kebijakannya itu mendukung untuk implementasi kebijakan yang efektif atau tidak. Kalau enggak, ya enggak. Tadi instrumen kebijakan berupa apa saja? Ada banyak ya. Tadi bisa sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, manajemen, birokrasi, dan tradisi kulturnya.
Sehingga kalau tiga ini berkumpul, coupled, maka open lah, terbukalah jendela kebijakan publik yang efektif tadi. Jadi inilah kemudian celah-celah di mana teman-teman bisa melakukan advokasi. Teman-teman bisa melakukan advokasi pada ranah analisis masalahnya, sehingga bisa meyakinkan politisi atau pemangku kebijakan untuk mengadopsi arah kebijakan tertentu. Atau bisa jadi sudah ada kebijakannya, tapi instrumen policy-nya yang kemudian kita perlu advokasi. Baik itu SDM-nya, birokrasinya, ataupun dan sebagainya tadi yang saya jelaskan. Begitu teman-teman, tentunya ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, tapi ini hal yang mendasar yang perlu teman-teman tahu tentang kebijakan publik, sehingga teman-teman bisa membayangkan strategi-strategi yang seperti apa yang perlu teman-teman rencanakan. Dan itu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang strategi-strategi advokasi publik, strategi advokasi kebijakan publik. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan diskusi kritis yang perlu teman-teman diskusikan. Tapi ini materi dasarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.